kita boleh hadir di tempat yang kudus ini untuk menaikkan pujian dan terutama mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Robi. Pada hari ini juga kita boleh diingatkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada di tempat-Mu yang kudus ini. Kami hanya bisa bersyukur tiap-tiap saat Tuhan. Kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk boleh berkumpul tiap hari Minggu ini untuk menunaikan ibadah kami. Tuhan boleh pimpin ibadah ini dari mula sampai akhir. Dan terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa kami. Dan itu boleh kami peringati dengan perjamuan yang akan kami laksanakan pada saat ini. Tuhan pimpin kebaktian ini dari mula sampai akhir. Tuhan pimpin worship leader, pemain musik, dan pengurus yang boleh Tuhan pimpin, Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tidak terasa sudah bulan Juli, saudara. Waktu berjalan sangat cepat. Sudah setengah tahun. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Minggu lalu kita barusan selesai memperingati Hari Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus. Apa yang saudara tangkap dari peristiwa tersebut? Saudara merindukan satu karunia yang dari Tuhan. Saudara merindukan ada kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan. Saat ini saat yang tepat. Saudara hadir dalam hadirat Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati saudara. Saudara rindukan karunia untuk menyembah. Saudara merindukan karunia untuk mengajar. Saudara merindukan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Saat ini waktunya yang tepat untuk saudara boleh menyembah kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan suatu pujian. Datanglah Roh Kudus.
Holy Spirit memenuhi ruangan ini. Amin. Kita akan bersama-sama menyatukan roh kita. Ini adalah lagu baru. Kita akan sama-sama belajar lagu baru. Mungkin lagu baru di sini. Lagu yang kedua. Kita akan belajar bersama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami
kita lakukan semua perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus ahli yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja salah raja. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus ahli yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja salah raja. Dia raja salah raja. Dia Tuhan salah raja. Dia raja salah raja. Luar biasa. Jemaat Maranatha kalau memuji nama Tuhan, it's very powerful. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian bahwa hati kami haus akan Tuhan. Persiapkan hidup saudara untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus bahwa hati kami haus akan Engkau. Ya Roh Kudus,
Ya Tuhan, haleluya, terpujilah namamu. Karena tanpa Engkau kami binasa. Tetapi karena Engkau, kami mengalami kehidupan baru. Dan kami dijamin kehidupan kekal oleh Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau telah naik ke surga. Tetapi Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu yang merupakan perwakilan sempurna untuk bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan di dalam dunia ini sebagai pendatang dan musafir. Oleh sebab itu kami sungguh mengucap syukur karena kami tidak ditinggal sebagai anak-anak yatim piatu, karena kehadiran-Mu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengar, untuk duduk tenang, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan dan diuraikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami bukan hanya memahami, tetapi kami mengalami transformasi kehidupan yang membuat kami menjadi saksi-saksi Kristus di dunia nyata yang mempermuliakan nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, layakkan dia dan tolong dia, urapi dia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati penyampaian firman dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada siang ini kita akan merenungkan satu topik yang berkaitan dengan kehadiran Kristus. Dan saya akan membacakan satu bagian dari Injil Lukas yang akan melandasi penyampaian uraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap, mereka ini para murid Yesus, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat terakhir 49. Dan kamu akan mengirim kepada, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian, selamat pagi. Kita sudah merayakan Pentakosta, tapi kita akan mundur sebentar. Karena kita akan merenungkan satu bagian, satu episode di mana Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya. Saudara sekalian, dalam minggu-minggu ini itu saya banyak mengalami
orang-orang yang saya kenal atau orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang saya kenal itu meninggal dunia, saudara sekalian. Mengalami kedukaan. Nah, ketika kita atau orang mengalami kedukaan itu ada dua hal yang terlihat bersama-sama. Yaitu apa? Kehilangan dan ketidakhadiran dari seseorang, saudara sekalian. Nah, di dalam kehilangan ini, orang yang merasa kehilangan merindukan apa? Kehadiran daripada orang yang telah hilang itu, telah dipanggil pulang oleh Tuhan itu. Saudara sekalian, biasanya di dalam peristiwa-peristiwa kedukaan, saya melihat, tidak semuanya, tapi cukup sering di dalam satu, ketika saya menghadiri maisong atau sangseng ya, untuk orang-orang yang meninggal itu, kalau ada orang yang meninggal sudah cukup tua, kemudian ada banyak anaknya itu, ada fenomena di mana ada anaknya itu yang menangis, tidak peduli wanita atau yang menangis, ada yang emosional begitu, selalu menangis dalam hari-hari penantian sebelum dibawa ke pemakaman atau perabuannya itu. Tapi mungkin kita juga pernah, saya juga pernah lihat ada anak atau istri atau suaminya yang dari yang meninggal itu yang kelihatan tegar, yang seperti patung, yang tidak menampakkan emosi, yang tidak meneteskan satu tetes pun air mata, sehingga banyak yang hadir berpandangan bahwa ini orang yang tegar dalam menghadapi satu kedukaan tabah. Tapi saudara sekalian, saya dengar ada cerita-cerita seminggu sesudah orang yang tercinta itu dimakamkan atau diperabukan, justru orang yang terlihat tabah ini, saudara sekalian, ini yang paling kehilangan. Yang kemudian di kamar mengurung diri, menangis. Tidak peduli itu perempuan atau laki-laki. Pernah ada apa enggak? Ada itu di antara saudara ketika ada family atau keluarga meninggal itu. Cukup banyak, saudara sekalian. Di kamar meraung-raung dan lain sebagainya. Merasa apa? Merasa kehilangan. Merasa bahwa perlu ada kehadiran orang yang sudah meninggal itu. Makanya bisa tegar selama masih banyak orang. Mungkin gengsi. Tapi ketika semuanya berlalu seminggu kemudian, bisa hancur hatinya. Bisa menangis. Ada yang menangis di kamar mengurung diri sambil merokok, saudara sekalian. 1 tahun habis menyusul istri tercinta, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengalami kehilangan kehadiran seseorang yang bisa menghibur kita, itu bisa membawa perbedaan besar, bukan? Kehadiran itu dapat membawa sesuatu yang sangat positif. Mungkin saya tidak perlu cerita lagi tentang duka cita kematian ya, nggak enak ya. Sekarang pertandingan sepak bola aja, ya kan? Nah, saudara sekalian, di dalam pertandingan sepak bola, misalnya final begitu, antara dua negara, kalau salah satu negara yang masuk final itu presidennya datang dan mengeluh-elukan dia, kehadiran itu bisa membawa satu big difference kepada timnya kan, moralnya akan terbangun, betul apa enggak? Kemudian walaupun secara teknik kalah dari tim lawannya, tapi kalau tim lawannya itu nggak ada presidennya yang datang, ini itu bisa seperti kuda berlari yang tidak pernah kehabisan napas dan akhirnya juara. Karena apa? Karena kehadiran dari presiden atau raja atau ratunya itu. Jadi kita melihat di sini kehadiran seseorang bisa membuat satu perbedaan yang besar. Nah, saudara sekalian, kisah yang kita baca itu juga tentang kehadiran yang membawa dampak positif. Ini adalah kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para muridnya. Saudara, setelah Tuhan Yesus itu mati, disalibkan, mati, dan kemudian dikubur sebelum dia bangkit, maupun setelah dia bangkit, para murid itu mengalami satu heartbreaking, mengalami
hati yang hancur, mengalami masa depan itu yang terporak-porandakan. Karena apa? Mereka sudah 3 tahun lebih bersama-sama Tuhan Yesus, bukan? Dan ketika mereka bersama-sama Tuhan Yesus itu, mereka melihat gurunya ini adalah seorang yang luar biasa. Kalau mengajar tidak seperti para rabi-rabi orang Yahudi. Mengajarnya penuh karisma, membuat orang itu bisa terpana, terpesona, duduk berjam-jam, tidak ingat makan minum. Sampai akhirnya kelaparan, Tuhan Yesus kasih apa? Makan. Melipat gandakan roti dan ikan. Belum lagi kalau ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus apa? Sembuhkan. Bahkan kalau ada yang mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Jadi selama 3 tahun kira-kira para murid itu mengalami apa yang menjadi popularitas dari Tuhan Yesus. Karena kemana-mana kan mereka bersama-sama. Iya kan? Jadi mereka kecipratan juga. Sama kan seperti kita kalau ajudannya pejabat juga kecipratan angpo kan. Kalau kunjungan ke daerah-daerah. Begitu saudara sekalian. Nah kemudian guru yang mereka anggap ini Mesias, ini Raja yang akan datang tonton mati begitu saja. Kemudian dikatakan bangkit, tapi mereka masih tidak percaya mana ada. Begitu ya. Nah saudara sekalian, di dalam hal inilah Tuhan Yesus tahu bahwa kehadiran dia diperlukan oleh murid-muridnya yang sedang mengalami kegoncangan secara moral, secara spiritual, yang mengalami disoriented hidupnya, tidak tahu arah lagi, yang mengalami harapan itu menjadi hancur lebur, menjadi gelap. Saudara sekalian, maka kita tahu di dalam Alkitab sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan Tuhan Yesus itu menampakkan diri berapa kali kepada para murid? Ya berkali-kali ya, ada yang bilang 10 kali, tetapi dalam waktu 40 hari itu dia berkali-kali menampakkan diri. Nah saudara sekalian, bacaan tadi di dalam Lukas 36 sampai 49 itu adalah cerita ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang bersekutu di dalam satu ruangan yang tertutup. Kisah pasal 24 itu dimulai dengan kejadian wanita-wanita yang datang ke makam Tuhan Yesus, ke kubur Tuhan Yesus, dan kemudian menyaksikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kemudian juga ada kisah 2 orang murid, bukan dari 12 murid, itu yang pulang ke Emmaus dari Yerusalem, pulang seperti orang yang kalah perang. Karena apa? Gurunya sudah mati, dan mereka belum tahu kalau dia sudah bangkit. Tapi kemudian ada seseorang di tengah jalan itu menyertai mereka, dan akhirnya mereka tahu bahwa itulah Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Setelah Yesus kemudian menghilang, mereka kembali ke Yerusalem, mau memberitahukan itu kepada para murid yang lain yang sedang berkumpul di ruangan yang tertutup. Nah ternyata kalau nanti saudara baca, Tuhan Yesus juga sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kalau baca Injil yang lain, dan kepada Simon. Tetapi walaupun sudah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka itu masih belum begitu meyakininya. Sehingga di dalam ruangan ini, Tuhan Yesus itu kemudian menampakkan diri lagi. Nah, saudara sekalian, penampakan ini adalah merupakan satu kehadiran Tuhan Yesus yang memberi dampak kepada para murid ini. Nah, inilah yang kita akan renungkan, saudara sekalian, pada minggu Holy Communion ini, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena kita tahu ketika kita melakukan perjamuan kudus bukan memorial. Kalau cuma memorial itu kalau 4th of July, ya kan? Tidak ada satu pribadi yang hadir pada waktu memorial 4th July itu. Tetapi kalau kita Holy Communion, bukan hanya memorial, tapi ada the real presence of Tuhan di antara kita. Makanya ada gereja-gereja yang mengatakan waktu perjamuan kudus, angkatlah hatimu. Karena apa? Dia yang hadir adalah dia juga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selalu berdoa untuk kita. Jadi kita ini tidak dibiarkan kayak anak yatim, tapi tetap didoakan 24/7 oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus hadir. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu memberikan satu dampak, bukan hanya pada murid-murid itu 2000 tahun yang lalu.
Kita akan merenungkan nanti. Tapi kehadiran Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu adalah kehadiran yang tetap ada. Karena dia sudah mencurahkan apa? Minggu yang lalu. Roh Kudusnya kepada kita secara sepenuhnya. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang mewakili Tuhan Yesus. Jadi Allah bersama dengan kita, Tuhan Yesus bersama dengan kita di dalam bentuk Roh Kudus. Jadi kehadiran penampakan ini tetap memiliki relevansi, tetap memiliki dampak, bukan hanya bagi murid-murid 2000 tahun yang lalu, tapi bagi kita yang hidup di zaman now, di abad yang ke-21 ini. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang menjadi dampak atau berkat kehadiran Tuhan Yesus di antara mereka itu. Yang pertama, di dalam ayat 36 dan 41, kehadiran Tuhan Yesus di antara mereka itu memberikan kembali damai dan harapan. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-36, Tuhan Yesus ketika menampakkan diri, dia berkata apa? Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ini bukan cuma omong kosong. Tuhan Yesus ketika ngomong damai sejahtera untuk kamu, ini bukan kalau Robi, baik Robi saya maupun Pak Robi ngomong sama kita damai sejahtera bagi kamu. Belum tentu damai sejahtera itu kita alami, bukan? Biasanya itu bahasa basi aja, iya kan? Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dialah sang sumber damai itu. Ketika dia mengatakan itu, di Mese, dia nggak bohong dengan perkataannya. Dan ketika dia berkata damai sejahtera bagi kamu, memang dia memberikan damai sejahtera itu bagi murid-muridnya. Dan ini memang diperlukan bagi murid-murid itu. Benar apa enggak? Saya katakan tadi, ini murid-murid yang tengah mengalami kegoncangan iman dan psikologi yang luar biasa. Yang melihat hidup itu arahnya tidak karuan. Yang melihat harapan itu tidak lagi cerah. Tidak ada sinar terang di ujung daripada lorong hidup mereka. Mereka perlu Tuhan Yesus yang hadir. Karena hati mereka tengah mengalami kegundahan. Mengalami kehilangan masa depan. Kehilangan harapan. Mereka membutuhkan Yesus yang datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kita memerlukan itu juga, saudara sekalian. Oleh sebab itu, hidup kita harus tetap menyadari bahwa hidup kita adalah hidup di mana Yesus selalu hadir dalam hidup kita dan menjanjikan dan mensuplai damai sejahtera itu kepada kita. Itulah yang membuat kita mampu untuk tetap bertahan dan menang di dalam dunia yang semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin sulit. Barang-barang itu naiknya itu minta ampun, saudara sekalian. Bukan hanya bahan makanan. Kemarin saya mau memperbaiki AC saya ke seorang mekanik. Dia bilang gini, setengah mati sekarang ini. Dulu freon untuk AC mobil itu 1 galon kecil begini itu kata dia itu berapa? $100. Dia sudah kosong itu galonnya, nggak beli lagi. Pakai punya saya beli kecil itu $45. Dia bilang sekarang berapa ini Pak Robi? 500. Di Autosun. Dia bilang sama Autosun, oke nanti aja saya nggak beli. Nanti kalau sudah turun saya beli. Berapa waktu dia ditelepon sama Autosun. Hei, mau beli apa enggak? Sudah turun ini. Berapa? Turun $20. 480. Mana nggak beli. Kayak gitu saudara sekalian. Kayak gitu. Kemudian dia cerita mobil Toyota Mirai. Dia bilang ini Toyota Mirai itu mobil elektrik, tapi bahan bakarnya kan hidrogen. Beli itu sama Toyota dikasih 15.000 uang untuk beli hidrogennya. Nah, dulu hidrogen itu katanya 1 kilo pakai ukuran kilo. 1 kilo itu kalau nggak salah dia bilang harganya itu 500 atau 400. Jadi 15.000 dikasih kan cukup itu kan. Sekian waktu lamanya. Kemudian temannya itu bilang, enggak berapa lama kemudian, saya sudah kembalikan. Kenapa? Hidrogennya itu sekarang 400 1 kilo. Dan hanya boleh beli 2 kilo. Padahal mobil Mirai itu 5 kilo.
sekali isi. Ya buat apa? Dikasih 15.000, nggak ada artinya. Naiknya itu gilanya sedemikian itu. Terus kalian, itu yang membuat orang nggak banyak damai di dalam hidupnya, ketakutan, khawatir. Ya, damai jangan dibilang kalau ada perang baru tidak ada damai. Belum tentu, saudara sekalian. Walaupun kita tidak hidup di Ukraina, kita melihat di Amerika banyak orang yang kehilangan damai, yang tidak mengalami damai, yang hidupnya khawatir, yang hidupnya takut, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Damai tidak bisa diperoleh dari banyaknya uang yang kita peroleh. Ya kan? Dari Indonesia ke sini kerja, wah nanti uangnya lebih banyak. Di sini juga mahal-mahal, ya kan? Tapi jangan kemudian percaya bahwa uang itu bisa memberikan damai, kedudukan bisa memberikan damai. No. Kalau tidak demikian, tidak banyak orang yang terkenal punya kedudukan yang bunuh diri, ya kan? Yang kemudian jadi gila. Tidak ada damai. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, murid-murid itu mengalami. Mereka mengalami damai itu bersama-sama dengan Kristus. Saudara, saya nggak tahu apakah ada di antara kita saat ini yang hidupnya tidak damai, tapi harusnya kita semua dalam damai. Karena saya asumsikan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita apa? Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tidak lagi merasa sendirian. Karena Dia menyertai kita di dalam Roh Kudus-Nya. Harga-harga boleh naik, betul apa enggak? Surat edaran dari Konjen boleh ada yang mengatakan kehidupan di sini makin tidak aman. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus, bukan berarti kemudian kita seenaknya sendiri, ya kan? Pedonton itu jualan kemudian pakai perhiasan begitu, enggak, ya kan? Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa apa? Merasakan damai. Saudara, dunia membutuhkan damai. Nah, kita sudah memperoleh itu karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera yang sejati. Dan itu bukan 2000 tahun yang lalu, kita pun mengalaminya. Kemudian yang kedua dari bagian ini, saudara sekalian, kehadiran Yesus membuka pikiran mereka dan memberikan kepada mereka hikmat. Di ayat yang ke-45 Tuhan Yesus dikatakan Dia kemudian membuka pikiran mereka. Saudara sekalian, ketika pikiran mereka terbuka, apa yang terjadi? Hikmat Allah itu ada di dalam diri mereka. Saudara, hidup di dalam dunia yang semakin jahat dan semakin sulit ini, kita butuh hikmat. Sebab kalau kita tidak memiliki hikmat, kita bisa punya pengetahuan, kita bisa punya keahlian. Sebagai dokter, sebagai akuntan kan dia punya keahlian. Tapi belum tentu itu cukup untuk hidup di dalam dunia yang semakin jahat, yang semakin tidak karuan ini. Banyak orang yang pendidikannya tinggi, yang ekspertis dalam banyak hal, mengalami kehidupan yang ketakutan, mengalami tidak mampu mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, mengalami kehilangan Allah. Dan disinilah kehadiran Yesus dikatakan apa? Membuka pikiran, memberikan hikmat. Saudara sekalian, hikmat itu lain dari pengetahuan. Hikmat itu lain dari pendidikan akademik. Boleh ada orang yang punya 6 gelar doktor dari bidang yang berbeda, ada loh saudara sekalian. Ada anak umur 12 tahun dapat 5 bachelor, benar apa enggak? Iya. Tapi itu belum menjamin dia bisa hidup di dalam dunia ini dan survive. Gelar yang banyak, keahlian yang hebat, itu tidak cukup untuk mampu hidup dan mengatasi masalah yang ada di dalam dunia ini. Saudara sekalian, kita perlu hikmat. Dan hikmat ini tidak bisa diperoleh di kampus. Hikmat ini tidak bisa diperoleh karena kita IQ-nya tinggi. Hikmat ini diperoleh karena apa? Amsal mengatakan karena takut akan Tuhan. Amen. Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika Tuhan hadir, Dia akan damai sejahtera bagi kamu,
Aku membuka pikiranmu. Engkau memiliki hikmat. Saudara, ketika kita punya hikmat, kita itu bisa dengan tepat mengaplikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita miliki dari hasil studi. Ini penting sekali. Ada berapa banyak orang yang pintar, tapi ketika menghadapi masalah, tidak bisa mengatasi. Banyak bukan? Banyak. Ada orang yang gelarnya tinggi, kemudian tembak diri. Karena apa? Ada masalah. Mau usaha atasi dengan kehebatan intelektual dan gelar-gelar akademiknya. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia telah dilatih sebelumnya, tidak berhasil. Ada yang sampai dipecat dari kerja, stres, beras, depresi, naik pesawat. Kemudian apa? Emergency door-nya itu mau dibuka. Ayo mati sama-sama. Ini orang yang nggak punya hikmat. Kita lawannya. Yang melihat kehidupan sudah buntu, ya sudah. Karena dia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan hikmatnya sendiri, apa yang terjadi? Nothing. Nggak bisa. Sudah, segala sesuatu sudah nggak ada harapan. Ya sudah, buat apa hidup di dalam dunia ini? Tetapi ketika ada di dalam Kristus, ketika Kristus memberikan hikmat, Roh Kudus bisa memberikan kepada kita. Kalau ada jalan buntu, di mana-mana buntu, apa yang terjadi, saudara sekalian? Apa yang terjadi? Lihat ke atas, Tuhan akan buka jalan yang lain. Saya ingat itu bangsa Israel itu di bawah Musa itu kan mengalami satu kebuntuan, mengalami satu krisis. Kanan kiri itu gunung-gunung terjal. Ya, yang sudah pernah ke Israel tahu ya, daerah Exodus itu kan batu-batunya terjal ya kan. Tentara Mesir dari belakang. Nanti saya diajar sama dia kalau tak salah. Tentara Mesir dari belakang itu. Dan di depan laut apa? Laut Teberal. Semua jalan keluar sudah tertutup. Kalau mengandalkan kehebatan Musa sebagai seorang yang pernah dididik di Mesir, sebagai seorang pangeran atau orang-orang yang lain, tidak akan ada jalan keluar. Tapi ketika Tuhan itu campur tangan, ketika Tuhan itu hikmatnya itu dicurahkan, ada jalan keluar yang di luar pemikiran kita. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, makanya itu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu penting, bukan hanya untuk mengisi otak saja, tapi untuk membuat kita makin kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin peka sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bilang, jangan jalan ke itu, jalan yang ini. Ketika kemudian kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan bilang, ini loh cara yang bisa untuk mengatasi masalah ini. Itulah hikmat dari Tuhan. Dan kita bisa masuk. Kehadiran Tuhan Yesus membuka pikiran para murid. Sehingga mereka memperoleh hikmat itu. Dan itu dibutuhkan sampai saat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan hikmat itu mampu membuat kita menghadapi, menjalani kehidupan ini, apapun pergumulan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13 bisa mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Hafalkan ayat ini. Ingat dan perkatakan. Segala perkara dapat kutanggung. Bukan karena kehebatan, bukan karena pengalamanku, bukan karena aku bersandar kepada dokter ahli yang paling hebat, tapi karena Kristus yang memberikan kekuatan, hikmat, segala sesuatu yang aku perlu untuk mengatasi kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara, itulah pentingnya hikmat di dalam Kristus. Kita peroleh karena kita sebagai cara bersandar kepada Sang Pokok Anggur, sehingga hikmat itu mengalirkan kehidupan kita, sehingga kita bisa survive, menang hidup dalam dunia ini. Yang kedua. Yang ketiga, kalau 1 dan 2 untuk kita, yang ketiga ini untuk kita, tetapi sebagai panggilan, sebagai tanggung jawab. Kehadiran Tuhan Yesus menumbuhkan kesadaran dan komitmen sebagai saksi Kristus. Di dalam ayat 47-48 tadi dikatakan demikian, saudara sekalian. 48 terutama. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Kemudian dan 49, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dan kemudian Kisah 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kehadiran Tuhan itu, saudara sekalian, bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi kehadiran Tuhan itu, saudara sekalian, membawa di dalam diri kita satu kesadaran akan panggilan dan tanggung jawab kita. Rick Warren pernah mengatakan ini dalam sebuah wawancara dengan majalah Reader's Digest. Dia mengatakan demikian, ketika kita makin diberkati, kita juga akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar, saudara sekalian. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang makin kenal Tuhan, kita makin mengalami kehadiran Tuhan, bukan? Kita akan makin berhikmat, kita akan makin punya damai sejahtera, puji Tuhan. Tapi juga kita harus makin sadar panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya datang untuk duduk mendengarkan khotbah, menikmati perjamuan kudus, diberkati, doa dijawab. Tetapi di dunia ini masih ada banyak orang-orang yang belum mengalami kehadiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita adalah saksi. Kita bukan pengkhotbah kayak Stephen Tong, kayak Billy Graham, bukan. Saksi. Saksi artinya apa? Orang yang sudah mengalami melihat sesuatu dan kemudian ngomong, menceritakan itu kepada orang yang lain. Jadi nggak perlu ditata. Ada pendahuluan, ada ilustrasi, nggak perlu kayak orang berkhotbah seperti saya. Tapi cerita aja. Dulu waktu saya masih remaja, saya diajak teman saya KKR. Saya nggak mau, tapi kemudian akhirnya saya mau. Dalam KKR itu, hari pertama saya nggak mempan, saya nggak ada apa-apa kesana apa-apa. Hari kedua mulai tergerak, tapi nggak ada apa-apa. Hari ketiga saya maju ke depan nangis-nangis, terima Tuhan Yesus. Lah itu kan saudara ceritakan kepada orang yang lain. Itu bersaksi, gitu. Ya, jadi bersaksi bukan begini ya Pak Yusuf ya. Yang pertama introduksi. Orang disaksi sudah lari dulu. Sebenarnya saya mau grocery ini, ya kan? Tidak, saudara. Apa yang saudara alami dalam hidup itu? Itulah authentic testimoni kepada saudara. Tidak perlu diatur dengan bahasa Indonesia yang baku seperti JS Badudu dulu. Tidak perlu. Dengan bahasa Indonesia seadanya yang dicampur dengan bahasa Jawa atau bahasa Madura. Kalau itu kesaksian yang meninggalkan Kristus, kuasa Allah itu ada. Dan orang itu bisa. Ya kan? Seperti saya tadi. Itu tadi kesaksian saya kenal Tuhan. Diajak teman. Nggak mau. Akhirnya mau. 3 hari Franz Darmes itu KKR. Hari ketiga saya nggak tahan. Saya menerima Tuhan Yesus. Sampai akhirnya jadi sekarang ini. Kesaksian dari teman yang katakan ngomong sama saya, gak pakai introduksi dan gak pakai penutup, gak pakai doa Bapak kami, gitu. Tapi itu diurapi oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan kepada murid, hei, kamu tidak hanya aku berkati saja, kamu harus menjadi saksi, kamu harus pergi. Dan memang menjadi saksi itu nggak enak, saudara sekalian. Kadang-kala kita sharing tentang pengalaman kita kan diacuin, ya kan, kadang diejek, ya kan, kadang ada yang dipukuli, saudara sekalian, ya. Yang lebih ekstrim lagi. Tapi itu panggilan kita. Kamu adalah saksiku. Boleh jadi dokter gigi, tapi saksi Kristus. Boleh milioner, ini saksi Kristus. Boleh pekerja di warehouse, tapi adalah saksi Kristus. Semua kita adalah saksi Kristus. Boleh pendeta pakai gini, tapi adalah saksi Kristus. Kalau pendeta nggak menyaksikan siapa Kristus juga sama aja. Iya kan? Dia cuma baca dapat uang. Tapi panggilan kita semua adalah saksi Kristus. Sama saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, jadi dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini, kita melihat satu kehadiran yang luar biasa. Tolong ya bagian terus tadi ada satu bagian yang kata-kata di dalam bahasa Inggris itu terakhir ya. Ya, iya saudara sekalian, ya. Oke,
Pak Yusuf, tolong baca ini dalam bahasa Inggris. God is nowhere. God is nowhere. Berarti Tuhan Yesus tidak ada kehadirannya ya. Coba dibaca dengan cara yang lain. Tolong loh. Ada lagi. Ada lagi sebenarnya sih. Ini ada yang edit ini. Saudara, God is nowhere. Bisa. Tapi ingat, ini bisa dibaca God is now here. Betul Pak Yusuf? Betul apa enggak? Ya. God is now here. Jadi saudara sekalian, kalau tidak melihat apa-apa di sekitar kita, di tempat ini, jangan kemudian katakan tidak ada Tuhan Yesus kok. Makanya saya bisa melakukan apa-apa yang tidak benar. Iya kan? God is not nowhere. God is now here. That is always now. Nah, saudara sekalian, kita akan mengatakan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah satu wujud daripada Kristus itu yang berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan janjinya bukan janji gombal. Janji ya kita ini para pria dulu kepada mantan-mantan pacar kita atau mungkin yang istri kita sekarang ini, ya kan? Aku akan ke rumahmu apapun yang terjadi. Sorry ya, nggak bisa datang ini untuk wakuncar. Kenapa? Hujan loh di sini. Ya saudara sekalian, tidak. Ya, dia selalu menyertai kita. Dan perjamuan kudus ini adalah a constant reminder that he is always present with us. Dan kehadirannya bukan kehadiran yang statis, kehadiran yang cuma aku hadir, tapi adalah kehadiran yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita harapan, yang memberikan kepada kita hikmah, yang memberikan kepada kita amanat agung untuk jadi saksi, tapi juga yang akan menyertai kita melakukan itu. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri menjadi saksi, dia akan menyertai kita. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Amin. Mari kita masuk dalam doa dan kemudian kita masuk ke perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kehadiranmu adalah kehadiran yang eternal. Kehadiranmu adalah kehadiran yang bukan hanya sebagai satu display, tapi kehadiranmu adalah kehadiran yang mau memberikan satu dampak positif dalam kehidupan kami, yang mau memberkati kami, yang mau membuat kami makin menjadi saksi yang bisa efektif menjaga banyak jiwa dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mau mengadakan perjamuan kudus saat ini Tuhan. Kami mengamini Engkau hadir saat ini, dan kami mau memuliakan dan menghormati Engkau. Dan ya Tuhan, perjamuan kudus ini adalah satu wujud kasih-Mu, di mana Engkau ingin bersama-sama dengan kami. Engkau ingin menyertai kami. Engkau ingin menuntun kami. Engkau tetap ada untuk menghibur, menguatkan ketika kami mengalami satu pergumulan yang berat. Mengalami kekosongan. Mengalami jalan-jalan yang tertutup. Terima kasih, persiapkan hati kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau ada di antara kami yang tidak mau ikut perjamuan kudus karena merasa berdosa, justru perjamuan kudus ini mendorong kami yang berdosa untuk datang, mengakui dosa, dan mengalami perjumpaan, persekutuan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan yang nanti untuk kemudian disalibkan dan mati, Tuhan Yesus mengadakan makan malam bersama dengan para muridnya. Di dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata kepada para muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini,
kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Saudara sekalian, perjamuan kudus ini terbuka untuk setiap kita yang telah percaya bahwa Yesus dari Nazaret yang telah mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. If that's the case, you are really welcome to partake in this holy table. God bless you all. Amen. Tubuh dan darah Kristus melayani umat Allah. Amin. Kita merenungkan kasih pengorbanan Tuhan untuk kita yang luar biasa, dengan harga yang tidak akan pernah kita bisa bayar. Biarlah kita meminta Tuhan melayakkan kita supaya perjamuan kudus ini menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi kita. Bagi yang bisa berdiri, saya tidak bangkit berdiri. Yang terpecah maukah kau jadi aku yang tercipta bagiku?
Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan iman. Mari angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kita. Darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Kalvari untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Mari kita minum dengan iman. Bapa di surga, terima kasih karena kami telah dipersatukan dengan Engkau dalam kehadiran-Mu dan sebagai pokok anggur dan kami carangnya. Persatuan kami dengan Engkau adalah persatuan yang kekal sampai Engkau datang kedua kalinya. Maranatha. Terima kasih Tuhan, ini memampukan kami menjalani kehidupan yang sementara di dunia yang penuh pergumulan ini dan menjadi pemenang-pemenang yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Luar biasa ya hari ini. Firman Tuhannya luar biasa. Kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu now in here, now here. Tuhan di sini, Tuhan di hati kita. Amin. Terima kasih Pak Robi buat firman-Nya. Kita semua diberkati, kita semuanya dikuatkan. Sekarang kita akan berdoa syafaat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ibadah ini Tuhan Yesus adalah ibadah yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus Tuhan untuk memberkati kami Tuhan dengan firman-firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memakai Tuhan Pak Robi Tuhan dengan keluarganya Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk menjadi saksi-Mu yang luar biasa dimanapun hamba-Mu ini pergi melangkah. Tuhan, biarlah Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati Tuhan bahkan keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang khusus yang dari surga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan doa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Kohandi, buat kesembuhannya, untuk Koabi juga Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, suci dan penuh kuasa. Biarlah Tuhan menjamah Tuhan kedua anak-Mu ini. Tuhan, juga kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Ritiau dan Pak Emil. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan kesembuhan. Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan di dalam kesendirian mereka Tuhan, biarlah mereka terus mengangkat hati mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesembuhan Cik Liani. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdoa buat mereka saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami mau mengangkat Tuhan para leader, para senior di Maranatha Tuhan saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kekuatan, untuk Tuhan penyertaan-Mu, untuk Tante Olga, Tante Yuliana, Tante Ing, Tante Christina, Tante Riana. Tuhan, Engkau menyertai mereka untuk Kokehin, untuk tim Udon. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesejahteraan hidup mereka, untuk Tuhan Yesus penyertaan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga buat para senior yang saat ini Tuhan tidak bersama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat Tante Tres, Tante Hana, Tante Yeti, untuk Pak Sugianto, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian. Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak. Dari tempat kami di sini kami berdoa buat mereka ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesembuhan anak Evan. Kami mau berdoa buat Tuhan penyertaan-Mu untuknya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Tuhan para pengurus Maranatha saat ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau juga memberikan mereka hikmat Tuhan untuk terus menjadi berkat buat Maranatha ya Bapak. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu dan terlebih lagi kami sudah
Tuhan menerima perjamuan kudus. Biarlah kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan Injil-Mu. Tuhan, terima kasih, kami mau mengangkat negara Amerika ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk Amerika, tempat di mana kami menghirup udara Amerika, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh Tuhan Yesus bekerja Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan menyertai Amerika ya Tuhan. Biar mulai dari presiden sampai pemimpin yang terendah sekalipun, biar mereka boleh Tuhan Yesus kembali kepada in God we trust. Karena apa Tuhan Yesus yang Engkau Tuhan Yesus kehendaki Tuhan dalam mengelola Amerika ini Tuhan, negara besar yang Engkau sudah berkati, tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami percaya dengan Roh-Mu Tuhan, mereka akan mampu Tuhan. Engkau memampukan Tuhan para pemimpin ini Tuhan untuk membawa Amerika untuk naik kembali. Biarlah anak-anak muda yang ada di Amerika ini juga Tuhan boleh terus berjalan di dalam relnya Allah. Biarlah kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau membawa negara Indonesia, negara yang tetap kami cintai ini Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, mengenai masa Tuhan menjelang pemilu yang akan diadakan, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu Tuhan Engkau turunkan untuk Indonesia. Tuhan, biarlah tidak ada keributan, tidak ada Tuhan Yesus elit-elit politik yang mau Tuhan menangkan diri mereka sendiri. Tuhan, tolong jamah hati-hati mereka, supaya Tuhan Yesus mulai dari pemimpin yang atas, dari presiden sampai pemimpin yang rendah juga, mereka tahu Tuhan ada Tuhan yang maha kuasa yang melihat dari atas. Biarlah mereka terus Tuhan mempertahankan ketuhanan yang maha esa. Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para Tuhan orang yang percaya di sana Tuhan, biarlah Engkau melindungi hidup mereka yang Tuhan penuh dengan keterancaman kadang-kala Tuhan. Biar ada tangan kasih Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati pada siang hari ini. Kami juga mau berdoa buat negara biji matamu Israel. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Engkau Tuhan menjamah hati-hati keras mereka, melembutkan hati mereka untuk terus Tuhan percaya, untuk mau Tuhan dibentuk oleh Tuhan kebenaran firman Tuhan yang mereka boleh dengar. Untuk negara-negara yang berperang saat ini, biarlah tangan kasih Tuhan ulurkan buat mereka ya Bapa. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah boleh beribadah kepadamu. Untuk Tuhan, jemaat-jemaat yang ada Tuhan, biarlah Tuhan kami semua pulang dari tempat ini, keadaan kami akan terus diberkati. Keadaan kami Tuhan boleh dikuatkan, yang lemah Tuhan boleh Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berdosa juga Tuhan ampuni. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah bersama kami, mereka yang melihat dengan online, biar Tuhan berkat Tuhan juga turun untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan, semuanya ini kami mengucap syukur. Segala puji hormat hanya buat Engkau Tuhan. Doa ini kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, ada satu ayat yang saya mau share. Diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil memberi, kita akan pujikan Satukanlah hati kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, berkaryakanlah kami semuanya. Yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Rakyat curah dan disuka, bumi bersukacita,
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang terus-menerus kepada kami. Sehingga pada siang hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Semoga apa yang kami berikan dapat menyenangkan-Mu. Dan kami dapat mempergunakannya untuk mengekspresikan kekuatan-Mu. Bapak, ini adalah doa dan permintaan kami, agar kami hanya mengangkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk beribadah bersama. Dan pengumuman minggu depan adalah Pak Sami Elmos yang akan memberikan firman Tuhan. Dan lalu juga kita ada seorang teman baru, mau perkenalkan, namanya Cik Riana. Silakan berdiri Cik Riana ya. Di Pomona, jadi bersama-sama Cik kita di sini. Lalu setiap hari Jumat kita tetap mengadakan persekutuan doa dan kita mengundang semuanya untuk boleh bersama-sama juga ikut, dan juga kita berencanakan untuk bergantian dengan Bible Study online, dan kita nanti umumkan lagi bagaimana itunya rencananya. Dan juga tadi poin 1 keduanya itu mengenai keadaan yang semakin susah, dunia yang semakin begini. Jadi kita akan ada seminar tanggal 24 Juni dengan Paulus Kurnia, pendeta Paulus Kurnia. Kita ada seminar, ini pertama kali kita adakan, dan akan mencoba memberikan solusi bagaimana kita menghadapi dunia ini, bagaimana kita sebagai umat Tuhan bersama-sama dalam kasih Tuhan menghadapi dunia yang semakin seperti tadi itu ya Pak. Jadi kita nanti umumkan lagi gimana, dan kita mau mengundang semua hadir hari Sabtu tanggal 24 Juni. Dan sekarang kita akan tutup kebaktian hari ini, kita mau menyanyikan lagu Maranatha. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama satu pujian Maranatha. Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah.
kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, masuklah ke dalam dunia nyata, tetapi jangan takut, gentar, gelisah, karena Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita, dan Dia berjanji akan datang kembali Maranatha. Dan ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna, di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus Tritunggal yang agung, menyertai kita di sini, hari ini, dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.